Hai 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 kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita akan membahas tentang karir, uang, rezeki untuk kamu-kamu yang berzodiak Sagittarius, Leo, and Aries atau alias lagi alias fire sign. Oke. Makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya. Aku doain kamu. Oh ya, aku mau doa khusus buat kamu yang udah subscribe. Ini hadiah dari aku ya. Oke, kita mulai berdoa sebentar ya. Aku ambil energi dari semesta. Energi yang sangat besar dari semesta. Aku mendoakan kamu yang masih memiliki hutang lunas ya. Buat kamu yang sakit, tubuh diharmonisasikan kembali, tubuh diselaraskan kembali. Lalu buat kamu yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seluruh hasil kerja kerasmu menjadi berkah dan kamu hidup dalam keberlimpahan semesta. Keberlimpahan menjadi milikmu ya. Oke, terima ya. Dan buat kamu yang sedang mengalami lelah di jiwa kamu, sakit hati, terus kemudian ada sakit, ada kecewa, ya saat ini, oke, lihat tangan ini ya. Saya akan mengambil gumpalan di dada kamu atau di ulu hati kamu atau di times kamu. Saya tarik. Lalu saya lemparkan ke udara, ke semesta ya, oke. Ya. Oke, selesai. Dan yang belum subscribe ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, dan ini sifatnya adalah general reading. General, general. Jadi jangan ngamuk-ngamuk kalau misalnya nggak resonate dengan kamu. Namanya juga general ya, general bukan jenderal. General. Oke? Oke. Uang, rezeki, dan karir di bulan September 2021 untuk Leo, Sagittarius, and Aries ya. Tuh. Kalau ngocok tuh pelan-pelan, Mbak, pelan-pelan. Pelan-pelan, Mbak. Jangan emosi. Oke. Di sini ada Ten of Cups sih. Berkah ya. Ada berkah buat keluarga kamu. Wahai fire signs. Alhamdulillah ya. Ada Seven of Swords dalam kondisi reverse ya. Six of Pentacles dalam kondisi reverse. Oh, ini kayaknya ada yang pelit nih. Oke. Nine of Cups reverse. Wow, oke. King of Swords, ya. Yeah. Cups, Swords, oke. Untuk energi bulan September, ini ada dua elemen yang cukup dominan di sini. Yang pertama, buat kamu Sagittarius, Leo, and Aries, ini ada beberapa dari kamu yang stres gitu ya. Pikirannya lagi pusing, lagi judek gitu. Judek itu bahasa Indonesianya adalah lagi penuh gitu di dalam pikiran, dalam otak ya, karena banyak banget mikir cicilan, terus kemudian mikir kebutuhan, mikir apa lagi, belum lagi ada keinginan bayar ini dan itu, jadi ada stres di sini ya. Terus kemudian di sini juga ada elemen air yang sifatnya itu mengalir, lembut. Ini beberapa dari kamu ini sedang mengalami yang namanya kesedihan, oke? Kesedihan, mungkin kesedihan karena uangnya kurang, mudah-mudahan enggak ya. Atau kesedihan karena ada satu masalah gitu di kerjaan, di tempat kerja yang berkaitan dengan pekerjaan, atau kamu habis dimarahin oleh bos gitu, atau target yang tidak tercapai. Jadi ada banyak banget di sini ya, yang bikin hati kamu sedih dan agak-agak melo gitu di bulan September ini ya. Oke, kita akan lihat satu-satu.
Oke, kita akan lihat di sini. Well, buat kamu yang jadi bekerja untuk menghidupi atau menafkahi keluarga ini, jangan merasa lelah ya, karena di sini ada berkahnya. Ada berkah untuk kamu, karena kamu melakukannya itu dengan cinta, demi cinta untuk keluarga. Ya di sini nih berkah gitu ya. Keberkahannya itu di situ. Lakukan, dengan senang hati karena memang kan, apa ya, ada keluarga, mungkin ada anak, ada istri, atau misalnya buat kamu yang memang belum berkeluarga, mungkin ada orang tua yang kamu harus support ya, atau mungkin keluarga kamu harus mungkin harus menghidupi adik-adik kamu, mendukung kuliah mereka misalnya seperti itu, mendukung sekolah mereka. Ada satu tanggung jawab di situ. Nah, jangan jadikan itu sebagai beban karena justru disitulah berkahnya. Ketika kamu mengambil tanggung jawab tersebut, semesta itu memberikan, menyediakan rezeki, menyediakan berkahnya itu melalui karena kamu melakukan hal tersebut gitu ya. Dan, buat kamu berhati-hatilah di sini untuk bulan September. Yang pertama, jangan egois ya. Kemudian yang kedua, berhati-hatilah terhadap, eee, ketika kamu hendak mempercayakan satu pekerjaan atau kamu hendak bercerita tentang keluh kesah tentang pekerjaan kepada seseorang itu, perlu berhati-hati di sini karena ternyata ada orang-orang yang tidak bisa kamu percaya di belakang kamu gitu ya. Dan itu berhati-hati benar-benar untuk memilih kalau misalnya perlu, tidak perlu cerita, tidak usah cerita kemana mana ya. Terutama misalnya kayak ini ya, kayak, gibahin bos kamu, terus kemudian mengeluhkan tentang sistem di dalam perusahaan, misalnya seperti itu. Berhati-hati karena bisa jadi orang yang kamu ceritain itu justru nanti akan memakai atau menggunakannya sebagai satu senjata untuk menjatuhkan kamu. So, be careful. Di bulan September ini hati-hati dengan pengeluaran tidak terduga. Sepertinya some of you, beberapa dari kamu itu boros. Boros, jadi banyak, apa ya, ngeceh-ngeceh itu apa sih bahasa Indonesianya? Banyak membuang-buang uang untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu bermanfaat atau tidak terlalu digunakan, ya. Belajar untuk menabung gitu dan di sini ada beberapa dari kamu itu yang punya keinginan-keinginan yang tidak masuk akal. Keinginan-keinginan yang tidak masuk akal dan, eee, keinginan-keinginan itu nggak apa-apa punya keinginan, tapi kalau misalnya terlalu ngarep, terus kemudian yang terlalu kayak apa, kayak terobsesi, "Aku harus nih mencapai seperti ini, supaya apa? Oh, supaya orang-orang tuh memandangku kagum," dan segala macam. Waspadai keinginan di sini, karena justru kalau misalnya salah ya, kalau keinginan sih nggak apa-apa punya keinginan, tapi, apa yang mendorongnya, sikap yang muncul setelah keinginan, itu bisa jadi misalnya ambisi yang terlalu kuat itu justru akan membuat kamu jauh dari keinginan, dari harapan-harapan atau dari keinginan-keinginan, dari cita-cita ya. Itu akan membuat jauh. Jadi tetaplah bekerja atau berusaha dengan sebaik-baiknya. Perkara hasil udah nggak usah dipikir gitu, gitu aja sih. Ya, dan di bulan September ini ada seseorang di dalam lingkungan pekerjaan kamu atau di dalam circle kehidupan kamu itu yang membantu secara finansial ya. Bisa membantu finansial kalau misalnya kamu bekerja pada sebuah perusahaan, orang ini dia membantu dan support kamu. Ini orangnya cukup pintar ya. Bisa jadi dia adalah seorang pemimpin atau bos kamu bisa jadi. Dia pintar, terus kemudian, orangnya bijaksana, berani ya, berani dan ini posisinya adalah dia kayak belain kamu ya. Misalnya kamu adalah bekerja di sebuah perusahaan, tapi kalau misalnya kamu berbisnis ini mungkin ada seseorang yang membantu kamu, entah ini berasal dari keluarga atau ya ini mitra kerja atau siapa, teman, sahabat juga bisa ya. Dan kalau misalnya kamu bekerja mandiri itu maksudnya kayak dagang atau apa itu bekerja mandiri ya. Terus kayak misalnya apa sih yang bekerja mandiri itu? Ya bekerja mandiri kayak misalnya YouTuber itu bekerja mandiri ya. Nah, ini orang ini hadir dalam kehidupan kamu itu bisa jadi dia sosok hadir sebagai sosok pasangan, keluarga ataupun seorang guru, mentor, whatever gitu ya. Yang jelas ada sosok ini membantu. Saya akan coba untuk tarik inisialnya ya.
Untuk inisial, biar kamu nggak pusing-pusing gitu untuk nyari sosok ini ya. Untuk inisial di sini ada P Papa, ada L Lucinta, ada N Negro, ada V Viva, ada C Cica, ada I India, ada D Delta, ada T Tetanus, kok tetanus? Ada Romeo ya, jadi ada berapa sih? 4. 9 ya, ada 9 inisial di sini. Kamu bisa mungkin bisa cari-cari kira-kira yang persis seperti apa orangnya ini ya. Oke, dan di sini saya akan tarik untuk kondisi-kondisi ini untuk energi. Apakah akan ada kejutan di bulan September 2021 untuk Leo, Sagittarius, dan Aries ya? We'll see. Ayo, mari kita berdoa bersama-sama. Dibantu ya. Jadi apa? Prok, prok, prok. Oke. Dibantu ya. Dibantu ya. Jadi apa? Prok, prok, prok. Oke. September 2021. September 2021. Oke, ada kejutan. Ataukah ada sesuatu yang perlu untuk diwaspadai? Six Chakra Archangel Metatron. Cakra mata ketiga, ada mengalami sumbatan. Cakra mata ketiga itu jadi di manusia itu punya 7 cakra ya. Dan cakra ke-6 itu adalah cakra Ajna. Itu letaknya di atas mata, di dahi ya. Di tengah-tengah dahi kayak orang India nih ya. Nih. Ya. Kelihatan nggak sih? Kalau nggak kelihatan, itu kesalahan ada pada handphone Anda. Jadi mohon ditukarkan dengan yang baru. Oke. Sumbatan di cakra Ajna ini berbicara tentang intuisi. Beberapa dari kamu itu sedang kesulitan untuk mencari inspirasi. Jadi kayak pikiran tuh kayak buntu aja, nggak ada ide gitu ya. Nggak ada satu gagasan, kayaknya buntu aja, nggak ngerti. Dan ini pun tidak bisa melihat tidak bisa, kalau misalnya kamu bisnis atau kamu berdagang itu ada kegagalan untuk melihat peluang. Jadi ada beberapa peluang-peluang yang lewat karena memang tersumbatnya cakra ke-6. Ya. Tersumbatnya cakra ke-6. Caranya membuka sumbatan gimana Bunda? Ya itu meditasi sih. Kalau misalnya nggak meditasi ya coba kamu ambil liburan gitu ya. Ambil liburan. Karena memang rata-rata kalau orang meditasi aja kadang cakranya nggak bisa seimbang. Oke. Beberapa dari kamu ini karena pekerjaan atau karena kesibukan bekerja, kamu akhirnya teralienasi dari komunitas. Entah mungkin kamu biasanya punya grup yang warawiri, grup girl squad, model seperti itu, boy squad atau apa ya, model grup rumpi atau apa. Dan akhirnya karena kesibukan dalam pekerjaan, kesibukan untuk mencari uang ini akhirnya sedikit membuat kamu terpisahkan oleh geng kamu atau komunitas yang kamu miliki ya. Jadi nggak bisa mungkin terlalu banyak hahaha. Apakah itu baik atau buruk? Saya rasa itu hal yang baik ya. Maksudnya begini, karena kamu memang bekerja ya. Karena sebuah komunitas yang baik itu tentu saja akan mendukung temannya, akan mendukung rekannya ya. Ya sambil sesekali waktu lah, misalnya pas weekend, pada saat libur, kamu mungkin bisa hang out sama-sama mereka. Oke. Ini bagus banget di bulan September. Buat kamu yang selama ini sudah bersabar ya. Sabar. Hasil dari kesabaran itu apa sih Kak? Kesabaran itu sendiri. Karena orang sabar itu pasti kesel. Katanya gitu. Nah, berita bagusnya nih ya. Kesabaran kamu selama ini itu membuahkan hasil. Nggak tahu ya kamu bersabar dalam hal apa. Mungkin kamu bersabar untuk kenaikan pangkat. Nggak taunya ternyata di bulan September kamu dipanggil ya. Kamu mendapatkan promosi. Atau misalnya kamu selama ini bersabar bekerja gitu ya.
bekerja nggak mengeluh, nggak ngomel, bekerja aja, ternyata kamu dapat rezeki nomplok, nggak tahu dalam bidang apa. Atau misalnya kayak, apa ya, ya kesabaran-kesabaran kamu ini membuahkan hasil nanti ya, misalnya kamu berdagang, sabar dalam melayani pembeli yang macem-macem, yang karakternya macem-macem, ada yang ngomel gitu, atau ada yang ngasih bintang 1, misalnya Gojek atau apa. Nggak apa-apa, karena kesabaran kamu ini membuahkan hasil, nggak tahu gimana aja semesta itu mengatur ada satu rezeki yang nomplok, yang memang itu adalah hasil dari kesabaran kamu. So, buat kamu yang biasanya tidak sabar ya, berubah karena kesabaran itu entah bagaimana somehow ada hasilnya ya. Hasilnya adalah kesabaran itu sendiri. Lah kok gitu sih Bunda? No, ya. Ada hasilnya, oke, don't worry. Biar semesta yang mengatur dan menilai kesabaran kamu. Kesabaran tuh maksudnya gini ya, sabar itu bukan hanya sekedar menunggu, terus mengeluh, nggak seperti itu. Sabar itu adalah kamu tetap bisa melihat hal-hal yang positif di balik menunggu, ya. Hal positif misalnya menunggu, oh ya udah nggak apa-apa, ini memang proses yang aku harus jalani. Nah, ini relate ya, ini akan ada seseorang yang pintar, the thinking man. Ini sosoknya adalah sama dengan King of Swords yang tadi ya. Ya, sama ya. Seseorang yang membantu kamu dan ini pria ya. Ini pria. Dia membantu kamu. Gak tahu dalam hal apa. Entah mungkin dia mentor atau apa. Membantu could be many things ya. Misalnya memberikan kamu jalan keluar atas sesuatu. Atau support kamu. Ya. Yang jelas kehadirannya ini menguntungkan buat kamu ya. Oke, what else di sini? Oke. Ya, buat kamu yang punya, ini related dengan Nine of Cups ya. Buat kamu yang punya macam-macam itu tadi, keinginan-keinginan, impian-impian, ya tadi ya, keinginan-keinginan, impian-impian. Belajarlah untuk punya keinginan nggak apa-apa. Tapi belajar untuk tidak membebani diri kamu dengan aku harus mencapai ini, aku harus mencapai itu, harus mencapai ini, mencapai itu. Lelah ya sayang, capek ya kalau misalnya modelnya seperti itu. Itu akan sangat melelahkan. Oke, jadi I think September is a good month for you ya. Dan ini sebagai closing, saya akan ambil satu kartu buat kamu. Wisdom of September 2021. September Wisdom. Perjalanan spiritual dimulai dari dalam diri. Penyelarasan, pembersihan, cleansing terjadi di dalam terlebih dahulu. Setelah itu pengaruhnya akan bergerak dan mengubah, menyelaraskan keluar diri. Ya, ini maksudnya adalah buat kamu yang mungkin ada kesulitan secara keuangan atau hambatan-hambatan dalam karir apapun ya, terkait dengan karir, uang, dan rezeki. Logika manusia secara linear ketika menghadapi kesulitan, dia akan berpikir, oh aku harus bekerja lebih keras, oh aku harus korupsi misalnya, atau aku harus minta-minta atau apa. Itu logika linear manusia. Nah, logika spiritual adalah kamu bersihkan yang di dalam diri dulu. Nanti yang di luar itu akan mengikuti. Jadi misalnya begini ya, pembersihan dari dalam itu buat kamu yang misalnya selama ini jarang bersyukur, dapat hasil sedikit bersungut-sungut, cuma sedikit. Nah, terus kemudian salah satunya adalah mental gratisan. Mental gratisan itu tidak akan membawa perbaikan dalam perekonomian ya. Diperbaiki dengan usahakanlah apa gitu ya. Diusahakan. Jadi biasakan selalu ada pertukaran energi karena tidak pernah ada sesuatu yang gratis di semesta ini. Kalau misalnya kamu mendapatkan sesuatu gratis dari seseorang, pasti ada kok sesuatu yang kamu berikan, atau misalnya kamu pernah memberikan kepada seseorang secara free gratis. Balasannya ya kamu juga akan mendapatkan sesuatu dengan gratis ya, itu balasan. Jadi tidak pernah ada yang gratis di semesta ini. Nah, ketika kamu memulai dengan rasa bersyukur, lalu dibangun mental kaya dari dalam diri, hasilnya di luar itu luar biasa ya. Nanti akan selaras dengan sendirinya.
Jadi yang di dalam tertata, yang di luar itu beres. Jadi masalah-masalah seperti hutang, finansial itu menyelesaikannya bukan di luar. Menyelesaikannya di dalam. Tenang ya. Tenang, bersyukur, lalu tetap harus ada proses karya yang sebaik-baiknya dilakukan ya. Well, oke, kurang lebih seperti itu. Sagittarius, Leo, dan Aries, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau misalnya nggak resonate juga nggak apa-apa. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan setiap konsultasi dengan Bunda sifatnya adalah interaktif ya. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget untuk melakukan personal reading, silahkan nyalakan loncengnya supaya kalau Bunda live, kamu tidak ketinggalan. Well, buat kamu, Sagittarius, Aries, dan Leo, aku berdoa agar kehidupan perekonomian kamu senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah-limpah, dan setiap hasil kerjamu itu mendatangkan satu kebaikan untuk dirimu sendiri dan keluarga. I love you, bye-bye.